Dipersembahkan oleh Pemirsa, ketika Pilpres tinggal 40 hari lagi, beragam peristiwa tak sedap terus terjadi. Mulai dari surat suara Pilpres yang sudah beredar di Taiwan hingga ratusan laporan pelanggaran pemilu yang ujungnya masih dipertanyakan. Untuk kesekian kalinya, netralitas aparat kembali diragukan. Ada Babinsa yang mendata warga pasca kunjungan Capres, ada relawan paslon yang dikeroyok oknum TNI, ada pula oknum Satpol PP yang terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu paslon. Benarkah Bawaslu lamban dan tak bertaji membereskan beragam laporan pelanggaran pemilu? Dan apa iya ada gerakan untuk memaksakan Pilpres satu putaran? Inilah kontroversi selengkapnya. Biar Pilpres tak amburadul. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Kegiatan politik di CFD itu kan berarti sudah ke ranahnya Pergub ya. Di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ini yang dipakai untuk simulasi surat suara ini saya anggap ini menyesatkan. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Apakah pemerintah dari pusat sampai daerah akan menegakkan prinsip netralitas atau malah membiarkan? Nanti rakyat akan menilai kok. Pembahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tim Paslon Amin dari Partai Nasdem, Taufik Basari atau Mas Tobas. Kemudian juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro. Tim Paslon Ganjar Mahfud dari PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Di sebelah kiri saya ada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Kemudian aktivis HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung ke Pak Rahmat karena Bawaslu sedang menjadi sorotan. Pak Rahmat, sudah senyum-senyum Pak Rahmat ya. Jadi Pak Rahmat, kita mulai dulu dari Bawaslu Jakarta Pusat yang sudah memberikan keputusan bahwa ada pelanggaran dalam kasus bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Cawapres 02 di acara Car Free Day. Selanjutnya apa prosesnya? Kemudian lanjut Jakarta Pusat akan mengirimkan surat karena supaya apple to apple yang kemudian karena nanti penghukumannya itu melalui Gubernur DKI. Sanksi akan diberikan oleh Gubernur DKI. Iya. Jadi terbukti misalnya dianggap terbukti masuk ke DKI mengirimkan surat terusan kepada Gubernur DKI. Jadi sebenarnya yang dilanggar adalah aturan kampanyenya atau aturan CFD-nya? Peraturan perundang-undangan lainnya. Sebenarnya ada 4 ya Mbak. Dalam pemilu itu. Pertama pelanggaran itu ada 4. Pertama pelanggaran administrasi pemilu yang berkaitan dengan teknis, prosedur dan lain-lain. Kemudian juga pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan terakhir ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya apa? Netralitas ASN, TNI, Polri, dan satu lagi adalah pelanggaran peraturan daerah. Apa misalnya peraturan daerah yang dilanggar? Misalnya ya, kalau penempatan alat peraga di luar ketentuan di jalan protokol dan lain-lain yang mengaturnya teman-teman kepala daerah. Ya. Oleh sebab itu juga tidak boleh juga kepala daerah bersikap diskriminatif nanti ke depan. Ini juga akan misalnya partai A terus dia mendukung calon B kepala daerahnya, dia kemudian tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para calon. Ya, itu juga jadi permasalahan. Dan kemudian nah satunya adalah CFD. CFD sebenarnya ada memori fantolistingnya sebenarnya, lahirnya aturan gubernur itu. Jadi atau asbabun nuzulnya ada, kenapa aturan itu muncul. Aturan itu masih kita ingat
Saya yakin ini kayak timnya sama dulu ya. Tahun 2019. Baik. Ada pemaksaan, kita masih ingat dulu pada saat ada ibu-ibu jalan, kalau tidak salah kan di CFD, kemudian dipaksa, terjadi konflik lah pada saat itu. Kemudian Untuk melepaskan kaosnya? Karena kaosnya bernomor paslon? Ya, salah satunya itu. Dan kemudian hal itulah yang kemudian membuat Bawaslu pada saat itu, kebetulan saya ada pada periode saat itu, jadi mengerti betul kenapa aturan ini lahir. Baik. Nah kemudian dibuatlah kami minta kepada Gubernur DKI pada saat itu untuk membuat larangan kegiatan politik praktis di CFD. Oke, dan kemudian diadopsi oleh daerah-daerah diadopsi oleh lainnya. daerah-daerah yang menggunakan CFD itu. Sampai situ dulu Pak Rahmat. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Juri karena langsung setelah ada keputusan dari Bawaslu DKI Jakarta ternyata langsung membuat laporan ke DKPP melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat. Kenapa? Ya, jadi ada dua hal prinsip yang menurut kami perlu dikritisi dari apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Khususnya Bawaslu Jakarta Pusat ya. Pertama, bahwa dugaan pelanggaran pemilu di Car Free Day itu oleh Bawaslu RI sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran pemilu. Dan itu sudah resmi. Dan kemudian Bawaslu Jakarta Pusat yang kedua kemudian menyatakan ada temuan baru. Ya, ini pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Nah, peraturan lainnya adalah Perda. Perda ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah Bawaslu itu diangkat, disumpah dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Nah, lalu sekarang Bawaslu Jakarta Pusat membuat keputusan berdasarkan Perda. Ini sesuatu yang aneh menurut kami. Mestinya Bawaslu tidak sampai membuat keputusan berdasarkan Perda. Bawaslu harusnya membuat rekomendasi atas kajian bahwa yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, diduga melakukan pelanggaran peraturan Perda. Nah, maka Bawaslu itu harusnya membuat rekomendasi saja. Yang membuat keputusan adalah pelaksana Perda, yakni Gubernur. Nah, ini ada yang terlalu jauh yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Pertanyaan kami, apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak Rahmat? Meskipun ini konteksnya adalah yang memberikan Bawaslu Jakarta Pusat ya, tapi Bawaslu RI sebelumnya sudah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pada kasus bagi-bagi susu. Tidak ada pelanggaran tindak pidana pemilu, karena laporannya adalah tindak pidana pemilu di Bawaslu RI pada saat itu. Sedangkan di Bawaslu Jakarta Pusat ada temuan dari Panwasjam. Kami sudah perintahkan setiap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang kemudian berkaitan dengan kasus ini, karena ada juga laporan di tempat yang lain. Di sentra Gakumdu ini tidak memenuhi unsur sehingga tidak bisa dilanjutkan. Tindak pidana pemilunya tidak terbukti pada saat itu. Sehingga kemudian teman-teman Jakarta Pusat, prosesnya kan mereka lanjut terus, ada koordinasi dengan teman-teman DKI ya pada saat itu. Dan kemudian bukan putusan, memang betul rekomendasi kepada Gubernur DKI. Jadi diteruskan rekomendasinya kepada Gubernur DKI. Karena yang melakukan penghukumannya atau melakukan proses eksekusinya adalah teman-teman lembaga lain. Seperti misalnya ASN. Netralitas ASN kami melakukan rekomendasi setelah melakukan kajian rekomendasi diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan kemudian masuk kepada nanti terakhir yang melakukan eksekusinya bukan KSN juga, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Nah, jika kemudian pejabat pembina kepegawaian tidak melaksanakannya, maka BKN turun tangan. BKN kemudian menutup kalau tidak salah data kepegawaiannya. Itu yang kemudian terjadi. Pak Rahmat, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bawaslu baik di pusat maupun di daerah ini kan ada konsekuensinya ya Pak. Buktinya Bawaslu Jakarta Pusat dilaporkan ke DKPP, Bawaslu di Lombok, di Batam. Di Batam sudah dilaporkan juga ke polisi. Anda melihat ini adalah konsekuensi atau ini justru bisa melemahkan kinerja Bawaslu? Ini merupakan resiko pekerjaan, mau tidak mau. Zamannya Mas Juri juga sebagai anggota KPU juga pernah juga dilaporkan kan. Zamannya kemudian Mas Hasim periode pertama juga Mas Hasim pernah jadi tersangka pada saat itu. Dan kemudian yang sekarang ketika Mas Hasim ketua misalnya, kami pernah melaporkan KPU kepada DKPP dan kami juga pernah ditegur keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan itu adalah proses-proses yang harus dijalin penyelenggara pemilu. Memang makanya Mas Juri seperti akhirnya tidak lanjut lagi di pengejaran karena memang
kode etik bagi penyelenggara pemilu itu sangat ketat dan harus perhatikan misalnya prosedur yang dijalani harus sesuai dengan ketentuan. Kita harus korek betul terhadap prosedur yang ada dan alat bukti yang disampaikan oleh pelapor. Jadi kemudian kenapa lambat loh? Kalau kami tidak hati-hati maka ada resiko. Resikonya pertama, kami jika tidak menindaklanjuti laporan, misalnya tidak jelas status laporannya, kami bisa dipidana. Atau bisa di DKPP. Kami misalnya ada permasalahan, kami juga bisa di DKPP kan. Itu adalah resiko dan kami harap di teman-teman Bawaslu tingkat bawah juga tidak menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Sedikit komentar nambah ya. Jadi laporan atau rencana laporan kami itu kan sebetulnya mengingatkan kepada Bawaslu supaya bekerja proporsional saja, melakukan pengawasan mana yang salah ditindak, yang tidak salah ya jangan dieksploitasi. Misalnya Bawaslu harus bekerja mestinya sampai pada rekomendasi, bukan membuat keputusan. Ini kan seolah-olah framing bahwa Gibran melanggar karena sudah ada keputusan Bawaslu. Padahal prosesnya masih ada di pemerintah DKI Jakarta, gitu loh. Jadi misalnya pelanggaran pidana pun kan dikaji dulu, kemudian oleh Gakumdu dinyatakan memenuhi unsur-unsur pidana, diteruskan ke polisi, kejaksaan baru ke pengadilan. Jadi panjang gitu loh. Tapi ini sudah di framing seolah-olah ada pelanggaran. Nah, ini yang harus diingat. Kita beralih dulu ke Bang Tobas. Bang Tobas, Anda menilai kan sekarang terjadi ada saling lapor lah ya. Pertama ada dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu, tapi kemudian Bawaslunya pun berpotensi sekali untuk dilaporkan dan itu sudah terjadi. Apakah ini sehat? Sebetulnya ini adalah bagian dari proses demokrasi atau ini bisa bentuk melemahkan kinerja-kinerja dari pengawas pemilu? Ya, karena tema kontroversi kita pada hari ini adalah soal pemilu yang amburadul, ya tentu kita melihat ini sebagai satu rangkaian ya antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, bahwa saat ini saya mengkhawatirkan proses pemilu kita dan demokrasinya menjadi tidak sehat ya. Karena apa? Karena kita termasuk masyarakat juga memberikan normalisasi terhadap pelanggaran-pelanggaran ya. Seolah-olah kalau misalnya terjadinya pelanggaran, baik itu pelanggaran pemilu ataupun juga pelanggaran etika, itu seolah-olah biasa saja dan akhirnya tidak berpengaruh pada pilihan seseorang. Nah, padahal seharusnya ketika terjadinya pelanggaran, baik itu pelanggaran pemilu maupun pelanggaran etik, itu harusnya bisa mempengaruhi apakah kita layak untuk memilih orang yang selalu melakukan pelanggaran atau menganggap pelanggaran itu sebagai sesuatu yang normal, ataukah pelanggaran etika itu sebagai sesuatu yang normal, ya, sehingga itu tidak berpengaruh pada pilihan. Nah, menurut saya tugas-tugas kita semua, ya, baik itu paslon maupun penyelenggara pemilu maupun masyarakat sipil, untuk terus mengingatkan bahwa ya kita harus menjadikan faktor pelanggaran ini sebagai bagian dari indikator apakah kita akan memilih atau tidak. Kenapa? Karena kan begini, calon ini kan akan kita pilih untuk menjadi pemimpin. Ya, tapi kalau pemimpin memberikan contoh yang buruk, ya, dengan melakukan pelanggaran dan menormalisasi pelanggaran, termasuk juga menormalisasi pelanggaran etik, termasuk juga merendahkan nilai-nilai demokrasi, ya, soal netralitas aparat, ya, bahwa itu seolah ya itu biasa saja, benar dan sebagainya. Kemudian ada satu proses yang didasarkan pada satu pelanggaran etik dianggap juga wajar-wajar saja. Ini kan akhirnya membuat demokrasi kita menjadi turun karena nilai-nilai demokrasi tidak lagi dihargai. Oleh karena itu saya berharap betul ya bahwa masyarakat menilai ini semua ya, secara objektif, secara rasional untuk melihat bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran dan normalisasi terhadap pelanggaran itu harus juga jadi indikator masyarakat untuk melakukan pemilihan. Oke, saya tanya dulu ke Mas Umam, apakah betul masyarakat saat ini masih melihat faktor pelanggaran itu menjadikan sebuah alasan untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu? Anda melihat ada dampaknya tidak kalau ini saling melapor ini terhadap citra dari paslon dan akhirnya mempengaruhi elektabilitas? Ya, terkait dengan konteks pelanggaran, tentu yang terkena dampak secara langsung pertama adalah terkait dengan kredibilitas dari penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini baik KPU maupun Bawaslu. Adapun kemudian terkait dengan impact-nya terhadap perilaku politik pemilih memang agak tricky ya. Kalau misal kita cermati Mbak, per hari ini itu setidaknya ya pendekatan dari arah preferensi politik masyarakat itu dipengaruhi tiga faktor. Pertama, faktor sosiologis terkait dengan kedekatan budaya, agama, faktor-faktor primordial. Itu alhamdulillahnya per hari ini tidak separah di 2019. Jadi ada di angka sekitar 9-10%. Tetapi kemudian faktor kedua itu terkait dengan sosio-psikologis. Itu elemen
yang lebih terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya melankolis, kemudian persepsi publik tentang pemimpin yang ganteng, yang merakyat dan lain sebagainya. Itu angkanya di 35-40%. Adapun kemudian yang termasuk dalam kategori rational voters itu angkanya 35-40% juga. Memang cukup besar. Kalau misal kemudian situasi ini bisa kemudian dijelaskan secara clear, terutama oleh mereka yang misalnya tadi Mas Yuri menyampaikan ada catatan misalnya terkait dengan Bawaslu, kemudian nanti kompetitor yang lain juga melakukan klarifikasi, tentu ini akan berimpact kepada terutama yang rational voters. Karena kalau yang psikologi, social psychologist itu lebih banyak didominasi oleh mereka yang terdiri dari basis pemilih loyal. Baik. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian bisa menggeser signifikan, saya pikir impact-nya bisa cukup serius dalam konteks perolehan di pemilu nanti. Baik, berikutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi. Kita ambil contoh kasus pengeroyokan yang terjadi relawan di 03 ya. Ganjar Mahfud yang dikeroyok oleh sejumlah oknum TNI. Kemudian juga ada kasus di Cilincing yang menjadi permasalahan. Nanti kita akan bahas, Bang Masinton dan juga Bang Usman. Tetaplah bersama kami di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Kontroversi. Pemirsa, Bang Masinton, belum lama ini relawan 03 dikeroyok oleh sejumlah oknum TNI dan sekjen Anda itu sampai bilang ada simpatisan Pak Prabowo di tubuh TNI. Apakah ada kerancuan sebetulnya menurut Anda dalam memposisikan dalam tubuh TNI ya, dalam memposisikan Pak Prabowo ini sebagai capres atau sebagai menhan yang akhirnya mempengaruhi perilaku? Ya, pertama saya mau sebelum ke sana ya, saya mau jelaskan dulu apa sih pemilu dalam era demokrasi dengan pemilu pada masa otoritarian. Pemilu pada masa rejim otoriter itu penyelenggaranya adalah kekuasaan itu. Maka KPU-nya juga dari unsur Menteri Dalam Negeri. Kemudian keterlibatan peran Sospol, ABRI pada saat itu. Ini kita mau bicara pemilu ketika masa rejim otoriter, gitu ya. Kemudian masyarakat dipaksa oleh aparatur kekuasaan negara pada saat itu menggunakan tangan-tangan itu. Nah, ketika pada masa era reformasi dan demokrasi, maka penyelenggaraan pemilu itu diambil alih sepenuhnya oleh penyelenggara yang independen. Maka KPU, Bawaslu, bahkan ada di KPP. Karena apa? Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Baik. Ya, di sana tidak boleh ada kekuasaan di sana. Dalam proses pemilu, proses kedaulatan rakyat tadi itu tidak ada itu pemerintah itu dia hanya membackup. Ya. Kaitannya dengan pertanyaan saya? Sistem administrasi dan lain-lain seperti itu. Penyelenggaraan, kontestan itu penyelenggara pesertanya ya, penyelenggara yang independen, ada pengawas yang independen, kemudian kontestannya ada partai politik, kalau pilpres ya calon presiden. Kaitannya dengan pengeroyokan relawan 03? Ini saya mau kasih perbandingan dulu, kan gitu ya. Nah, ketika dalam era demokrasi ini ada tangan-tangan kekuasaan negara, ya, atau pemerintah ikut campur atau menjadi partisan dari salah satu calon itu, maka ini yang tidak boleh kita tolerir dalam era demokrasi ini. Tapi nah, kan terkait ini dengan ada oknum TNI, upaya kekerasan tadi, ada upaya ini dianggap mengganggu kebisingan apa segala macam. Itu ranah penegakan hukum, ya, bukan ranah TNI. Mohon maaf, gitu loh. Tidak boleh ada rakyat, kemudian kesannya apalagi dilakukan pengeroyokan, dilakukan persekusi, kekerasan, ya, hanya tidak suka dengan salah satu simpatisan pendukung dari kontestan tadi. Ini menyalahi
proses dalam kita berdemokrasi itu. Oke, baik. Negara tidak boleh ikut campur di sini, kekuasaan negara tidak boleh. Dia menjaga proses ini biar rakyat itu ya ikut partisipasi, namanya pesta demokrasi. Oke. Dalam pesta ini. Ya. Gitu loh. Baik. Tanpa ada campur tangan, intimidasi atau lagi teror, apalagi teror ya, dari yang namanya aparatur, baik aparatur sipil negara, apalagi aparatur militer. Dugaan ketidaknetralan oknum TNI terutama itu terjadi setidaknya kita melihat dalam 2 kasus terakhir, ada kasus pengeroyokan di Boyolali, kemudian juga ada kasus pendataan warga oleh Babinsa yang dilakukan usai kunjungan pada saat itu Prabowo Subianto. Ketika kemarin kami klarifikasi, Daniel Anzar mengaku bahwa itu kunjungan sebagai Menhan. Tapi di situ Bang Usman, apakah Anda melihat sekali lagi ini ada kerancuan, ada yang bercampur melihat Pak Prabowo itu sebagai Menhan atau sebagai Capres sehingga pada akhirnya muncullah tindakan-tindakan seperti ini? Ya, itu yang jadi masalah akhirnya kode etik di dalam lingkungan pejabat kabinet ketika ia memutuskan untuk menjadi kontestan pemilu. Ini berlaku buat Menhan Prabowo, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, sampai dengan Zulkifli Hasan misalnya, sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai menteri di dalam kontestasi pemilu. Prinsip yang paling utama sebenarnya mereka tidak boleh merangkap jabatan seperti itu, sebaiknya mengundurkan diri. Apalagi dalam situasi yang sekarang, Presiden sendiri mengambil sikap-sikap yang berpihak. Kental sekali keberpihakan Presiden kepada salah satu pasangan calon, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, terkait dengan kunjungan Cilincing, justru pertanyaannya kan sekarang, Pak Prabowo itu ke sana dalam kapasitas sebagai Menhan atau sebagai calon presiden. Tampaknya yang kedua, karena ini masa kampanye. Dan politik belusukan itu politik yang diulang di dalam setiap pilpres. Meskipun diakuinya sebagai Menhan ya, Bang Usman, kemarin ya, ketika kami konfirmasi. Tapi di sisi lain kan Gerindra misalnya pada 2 Januari kemarin bahkan atau beberapa hari sebelumnya juga memposting di media sosialnya bahwa itu seolah menjadi kampanye atau bagian dari tindak lanjut kampanye Partai Gerindra untuk memenangkan pasangan calon kedua. Bukan hanya di Cilincing, tapi juga di Sukabumi. Pertanyaan yang paling sederhana sesuai dengan portofolio Kementerian Pertahanan, apa urusannya Kementerian Pertahanan dengan air bersih? Kalau memang di Cilincing itu mau menyediakan air bersih, kenapa tidak melibatkan suku dinas air di sana? Kenapa tidak ada perwakilan pemerintah kota setempat di sana? Kalau Bung Daniel bilang, oh ini urusan programnya Universitas Pertahanan. Ya. Kenapa tidak ada rektorat Universitas Pertahanan yang ada di sana? Kenapa tidak ada pengurus-pengurus universitas ada di sana? Ini saya kira akan dianggap sebagai penyalahgunaan sumber-sumber negara untuk tujuan partisan, untuk kepentingan partisan. Sama seperti ketika Pak Zulkifli Hasan mengatakan BLT ini dari Pak Jokowi dan Anda menerima ini agar memilih misalnya pasangan calon kedua. Itu juga saya kira keliru karena BLT itu diambil dari APBN dan itu dana-dana pajak rakyat gitu. Jadi abuse of state resources semacam ini saya kira salah ini. Ini mestinya Bawaslu mengambil langkah-langkah yang proaktif. Dalam kasus Boyolali, masalahnya kan sederhana itu sebenarnya. Kalau itu dianggap sebagai urusan lalu lintas, ada dinas perhubungan, ada kepolisian. Kalau itu masih ada urusannya dengan, wah ini orang kampanye nggak tertib, cukup laporkan ke Bawaslu. Tidak perlu main hakim sendiri. Nah, kesan atau prasangka bahwa TNI tidak netral sebenarnya bisa dilihat dari 2 sisi. Sisi yang personal, ya. Personal mungkin orang-orang di tingkat bawah nggak ada hubungannya langsung dengan misalnya pasangan calon 02 gitu ya. Tetapi mereka sebagai anggota TNI ya, di bawah Panglima TNI dan Panglima TNI di bawah Panglima tertinggi TNI yaitu Presiden yang dalam hal ini sudah mengambil sikap yang jelas seperti ingin memenangkan pasangan calon nomor 2, mungkin bukan hanya karena calon presiden ya, tapi lebih karena anaknya yang jadi calon wakil presiden. Maka mereka ada dalam iklim politik itu, mereka ada dalam struktur hierarki yang semacam itu bahwa atasan paling tinggi mereka itu memenangkan calon nomor 2. Dan para orang-orang yang berkampanye dengan membawa motor ini dianggap bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kita. Nah, kesan itu yang harusnya dihindari oleh anggota-anggota TNI. Sebelum ditanggapi Mas Juri, saya akan putarkan satu contoh lagi yang sekaligus nanti silakan ditanggapi oleh Mas Juri. Pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD yang akan membentuk posko pengaduan. Silakan kita putarkan.
Nah, itu soal etik lain lagi. Menko Polhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga, ya, yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti cross check-nya bisa di sini. Apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini. Posko pengaduan pemilu yang akan dibuka oleh Menko Polhukam. Mas Juri, sebelum ditanggapi, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali selepas Headline News. Dipersembahkan oleh melihat bahwa ada satu desain untuk menggiring opini publik untuk satu putaran. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya. Biar Pilpres tak amburadul, kami lanjutkan kembali kontroversi. Tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Mas Juri soal tanggapannya Menko Polhukam yang akan membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu di Kemenko Polhukam. Baik, sebelum soal Menko Polhukam sedikit ya saya soal tadi pengeroyokan oknum TNI terhadap pendukung pasangan calon nomor 3. Jadi sebetulnya kenapa selalu dikaitkan dengan urusan pemilu, misal hanya karena korban katakanlah begitu adalah pendukung pasangan calon, dan kemudian di framing bahwa TNI kemudian dianggap tidak netral dalam pemilu ini, dan lagi-lagi yang dituduh tidak netral adalah TNI mendukung pasangan calon nomor 2. Jadi apakah tepat mengkaitkan satu peristiwa yang mungkin tidak ada kaitannya dengan pemilu kemudian digiring menjadi seolah-olah itu urusan pemilu hanya karena korbannya adalah pendukung pasangan calon. Nah, yang kedua soal Pak Mahfud, Menko Polhukam yang membuka posko pengaduan itu, menurut kami ini juga salah satu tindakan yang tidak tepat. Pak Mahfud adalah Menko Polhukam, pemerintah yang mestinya seluruh proses pemilu itu diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang independen, KPU dan Bawaslu. Apalagi Menko Polhukamnya adalah kontestan. Nah, ini akan terjadi kerumitan yang luar biasa. Ada kompleksitas masalah yang luar biasa. Pertama adalah masuknya unsur pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu yang mestinya independen. Yang kedua, Pak Menko Polhukamnya adalah kontestan. Gitu. Bayangkan kalau besok begitu posko dibuka, masyarakat kan berbondong-bondong membuat pengaduan, kemudian pasangan calon lain di luar Pak Mahfud juga akan berbondong-bondong menyampaikan pengaduan, yang diadukan adalah Pak Mahfud sendiri. Itu gimana kira-kira? Oke, gimana tuh kira-kira Bang Masinton? Cawapres Anda tapi berlaku juga sebagai wasit. Ya, beliau sebagai Menko mengkoordinasi kan, sifatnya koordinatif aja kan. Beliau kan tidak punya instrumen. Menko itu kan tidak punya instrumen untuk mengeksekusi. Nah, tentu sebagai Menko, ya, Menko Polhukam, ya, di mana juga mengkoordinasi berbagai kementerian, termasuk urusan juga pemerintahan dan lain-lain. Nah, mendengar laporan-laporan masyarakat apa segala macam, menurut saya agar ada
kejelasan tuh dari proses laporan untuk memastikan negara benar-benar netral, dalam hal ini pemerintah. Nah tentu kita melihat ini ya, pemilu ini nggak bisa ini hanya sekedar jadi ajang ritual seperti pemilu pada masa Orde Baru. Ini biaya menggunakan APBN yang sangat besar, lebih dari 70 triliun. Tapi kan sudah ada pengawas pemilu, sudah ada Bawaslu, ngapain lagi? Loh iya, ada juga DKPP. Aha. Iya kan? Iya, jadi kenapa harus buka posko lagi? Tidakkah itu nanti akan overlapping? Enggak overlapping, artinya ada proses yang masuk ke ke Bawaslu, ada proses masuk ke yang instansi lainnya. Ya beliau mungkin nggak di sana mandek, ya beliau buka ya, untuk ditindaklanjutin. Toh Menko Polhukam itu dia tidak punya instrumen kekuasaan untuk mengeksekusi itu. Tetap diserahkan ke instansi. Mas Tobas tambahkan dulu baru nanti ditanggapi Pak Rahmat. Jadi begini, ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Usman tadi soal penyalahgunaan kekuasaan. Ya, ini kan ada paslon yang kemudian masih menjabat ya sebagai menteri, baik itu Menhan maupun juga Menko Polhukam, dan juga ketua partai yang ikut berkampanye ya dalam posisi sebagai menteri juga. Nah, ini kan soal bagaimana kekuasaan ini ternyata ikut bermain dalam kontestasi pemilu ini dan digunakan ya untuk memperkuat salah satu paslon atau ya paslon yang lain gitu ya. Nah seperti tadi saya lihat waktu VT-nya diputar-putar saya geleng-geleng luar biasa ya. Bagaimana kemudian pajak kita yang kita gunakan untuk bansos diklaim menjadi itu pemberian personal dan kemudian dikaitkan dengan pemilu. Dan ini ke depan ini masih akan terus berlangsung. Dan ini kemudian diupayakan agar masyarakat menilainya ini sebagai bagian dari pemilu, ya bagaimana menarik simpati masyarakat. Nah oleh karena itulah menurut saya yang paling penting adalah yang pertama-tama yang memiliki konflik kepentingan ini, ya terkait dengan paslon yang masih menjabat, sebaiknya mundur sajalah. Sebagai satu ya agar kita punya panutan lah. Ini soal nilai kan. Yang kedua ya, saya berharap betul, baik itu penyelenggara pemilu, ya, maupun masyarakat sipil, terus kita memberikan pendidikan kepada publik bahwa, ya, hal-hal seperti ini tidak boleh kita normalisasi, harus kita lawan. Ya, kalau misalnya ada yang tadi disampaikan oleh Pak Zulhas, ya, itu sama-sama orang-orang harus berteriak, harus marah, itu pajak kita kok, seperti itu. Kemudian ada menteri yang menyalahgunakan posisinya. Turun sebagai menteri tapi dianggap seolah-olah itu bagian dari pemilu. Nah masyarakat juga harus sama-sama berteriak. Nah ini menurut saya tugas kita bersama supaya supaya demokrasi kita punya nilai yang tetap berharga. Baik, disinilah dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu. Jangan sampai karena ada keraguan terhadap Bawaslu makanya sampai mau membentuk posko pengaduan lagi yang diatur oleh Menko Polhukam. Pertama ya. Senyumnya juga harus berwibawa ya. Pertama, kalau ini pembuat undang-undang ada di sini nih. Ada Pak Taufik Basari, ada Bang Masinton. Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas menyatakan semua pintu pengaduan pelanggaran pemilu ada di Bawaslu. Tidak ada di tempat lain. Di KPU pun tidak boleh. Misalnya ada orang melaporkan ke polisi tindak pidana pemilu. Polisi akan bilang, nggak bisa di kami, harus di Bawaslu. Jadi semua pintunya di Bawaslu. Jika kami tidak kemudian melaksanakan tindak lanjut, silahkan ada kemudian ada mekanisme Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan lain-lain. Ada juga misalnya ketentuan pidananya jika penyelenggara pemilu, pengawas pemilu itu tidak menindaklanjuti laporan, maka kami bisa dipidana. Jadi ada sebenarnya pintunya. Sudah dibuat oleh Bang Masinton dan... Berarti Anda ingin mengatakan seharusnya Kemenko Polhukam tidak membuka pintu pengaduan? Mungkin beliau lupa bahwa pengaduan itu ada pada Bawaslu. Ini harus kalau dalam konteks itu, beliau sangat memahami. Itu tugasnya Bawaslu. Tadi disebut dalam konteks pengawasan pemilu. Tetapi dalam konteks umpama pengerahan aparatur militer, aparatur penegak hukum seperti kepolisian dan lain-lain, itu yang dibawa koordinasi beliau. Hal-hal itu kan di luar aspek teknis penyelenggaraan pemilu, gitu loh. Nah itu yang dimaksud oleh Pak Mahfud, silahkan lapor ke kami, gitu loh. Misalnya yang itu langsung dibawa koordinasi beliau, umpama keterlibatan TNI yang datang untuk seperti di Cilincing itu mendata warga, apa urusannya, gitu loh. Terus kemudian upaya-upaya di personil di bawah, ya, yang menjelaskan sembari mendata ini
dan lain-lain, mengintimidasi warga, kepala desa dan lain-lain seperti itu. Pasal itu seharusnya di ranah dari infrastruktur pemenangan di 03 sebenarnya, Bang, bukan di Kementerian Kemenkopolhukam gitu. Iya. Jadi ada segregasi yang kemudian diakui atau tidak, memang ada semacam konflik of interest di sana. Memang niatnya baik, menghadirkan pemilu yang terbuka, yang adil, yang fair. Tetapi kalau misal kemudian ditelisik lebih lanjut, ini kan ada semacam upaya untuk kemudian menggunakan instrumen negara juga untuk kepentingan yang memiliki irisan kepentingan itu dengan misalnya teman-teman di 03. Karena memang syaratnya, Mbak, kalau misal kita merujuk ya di Undang-Undang 7 2017 pemilu di pasal 286, pelanggaran yang bisa kemudian menggagalkan hasil pemilu itu yang bersifat terstruktur, sistematis, masif. Dan angkanya kalau misal kita merujuk ke peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, kalau misal jumlahnya 50% dari total provinsi yang ada. Nah, itu kan tidak mudah membuktikan itu. Nah, untuk bisa membuktikan, maka dibutuhkan infrastruktur yang kuat untuk collecting data, informasi, dan patut diduga apa yang terjadi di Kemenkopolhukam adalah upaya untuk melakukan itu. Karena kalau misal kemudian diserahkan kepada tim sukses masing-masing, tidak mudah. Tapi bagaimanapun juga menarik, karena 01 dan 03 biasanya berbeda. Sama ya, ini agak beda. Kenapa Pak Rahmat? Harus hati-hati. Ini lihat, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bang Masinton. Ketika negara ini sebenarnya fungsi eksekutif itu adalah salah satu penyelenggaraan pemilu dalam hukum tata negara. Namun karena dianggap sebagai ada konflik kepentingan, maka kemudian diserahkanlah kepada penyelenggara pemilu yang independen, pengawas pemilu yang independen. Jangan sampai ini diambil kembali, maka konflik kepentingannya bisa terjadi. Ini yang perlu hati-hati. Oleh sebab itu, maka tidak tepat kemudian ada posko pengaduan. Nah, pembuktian TSM. Pembuktian TSM itu nanti akan bisa di Bawaslu ataupun juga di Mahkamah Konstitusi yang akan menilai nanti ke depan. Di Bawaslu juga bisa. Nanti di pelanggaran administratif, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi pokoknya habis ini Pak Rahmat apakah akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam? Soal ini? Memang ada koordinasi. Yang tentang spesifik, fasilitas ya. Spesifik seposko pengaduan? Enggak bisa, Mbak. Kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun untuk ini. Seharusnya ya, kita harus berbicara seharusnya. Jadi dalam undang-undang misalnya permasalahan netralitas Polri itu pada siapa? Ada pada Bawaslu. Pasal 84 jelas tugas Badan Pengawas adalah mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Nah, eksekusinya, itu pada pada Kapolri dan Panglima TNI. Jika kemudian tidak terlaksana eksekusinya, barulah kemudian Pak Menko Polhukam bisa melakukan koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. Dan juga nanti Kepala BKN dan atau juga pejabat pembinaan kepegawaian oleh Mendagri misalnya. Itulah yang harus dijaga. Concern Mbak Zilvia tadi, apakah kemudian dari Bawaslu akan menghentikan atau tidak rencana Menko Polhukam? Seharusnya tidak dilaksanakan demikian. Apakah akan berkomunikasi soal itu? Oh iya, pasti kami akan berkomunikasi. Kan baru hari ini beritanya. Tapi Bung Bagja tadi ada kata yang menarik tadi, seharusnya. Artinya sepertinya ada keraguan bahwa bukan ada keraguan bahwa penguasa pemerintah ini tidak melakukan intervensi, kan idealnya memang tidak melakukan intervensi. Apakah selama ini merasa bahwa ada upaya untuk melakukan intervensi itu terhadap penyelenggara pemilu? Ya karena kan tadi bilangnya seharusnya. Nah, karena itu menurut saya mesti tegas, ya tidak boleh betul-betul dan lawan apabila ada upaya-upaya itu kalau menurut saya, supaya kita punya kualitas pemilu ini dan fungsi demokrasi yang koordinasi, tinggi. Mas. Jadi kita harus berbicara seharusnya dan faktanya bagaimana. Faktanya mau dibuat posko pengaduan, seharusnya tidak boleh. Kan begitu. Jadi jangan kemudian Anda sepakat tidak? Bahwa lawan ini bahaya. Enggak, kalau maksudnya gini, apapun dia ketika ada upaya untuk melakukan intervensi itu, menurut saya tetap penyelenggara pemilu independen harus melawannya dalam arti menolak total, ya kemudian menutup ruang intervensi itu. Jadi tegas, jangan kemudian ada celah-celah yang tetap dibuka, yang akhirnya masyarakat. Sebelum ditanggapi oleh Pak Rahmat ya, Bang Usman, saya ingin tanyakan, apakah selama ini ketidaknetralan, dugaan pelanggaran, dugaan ketidaknetralan aparat terus terjadi karena adanya keraguan-keraguan dilakukan oleh pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu? Bisa juga begitu, bukan hanya keraguan-keraguan dari Bawaslu. Ketidaktegasan Bawaslu, KPU, sampai dengan TNI dan Polri itu sendiri. Dalam kasus yang Menhan ke Sukabumi atau ke Cilincing itu kan misalnya diposting di media sosialnya Gerindra. Pertanyaan saya,
apakah pihak TNI misalnya menyatakan keberatan atas postingan Gerindra karena itu menyangkut urusan Kementerian Pertahanan atau urusan TNI dan tidak ada urusannya dengan kampanye politik. Dan yang kedua dari sisi Gerindra, apakah Gerindra masih membiarkan postingan itu atau sudah mencabut postingan itu? Kalau memang konsisten pada argumennya bahwa itu tidak ada urusannya dengan kampanye politik. Nah, ada nggak keberatan dari TNI? Kalau tidak ada, pertanyaannya apa artinya itu? Ini saya ingin jaga TNI. Nah, tapi saya khawatir kedekatan personal antara Panglima TNI dengan Presiden yang punya latar belakang hubungan kerja di Solo, di Surakarta, itu mempengaruhi objektivitas hubungan mereka dan netralitas TNI. Jadi mestinya kalau memang itu tidak ada urusannya dengan kampanye politik, TNI menyatakan keberatan. Kementerian Pertahanan menyatakan keberatan. Dan apakah Bawaslu bisa masuk untuk menelusuri itu? Mestinya apakah ada bisa pelanggaran atau tidak? Setidaknya Mestinya, pada dimensi seharusnya etik. nanti kita bahas lebih jauh. Kita jawab usai jeda pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke, jadi Pak Rahmat, semuanya tuh tertuju kepada Anda ini. Bagaimana dugaan pelanggaran kian banyak terjadi, dugaan ketidaknetralan aparat kian banyak terjadi. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, Pak? Pertama banyak hal ya yang harus kita selesaikan clearkan pada saat ini. Misalnya mengenai tidak netral atau misalnya Presiden dan kawan-kawan. Sekarang pertanyaan ini juga bisa diajukan tahun 2019 ketika Presiden menjadi petahana. Toh tidak ada permasalahan yang berarti juga kan. Jadi sebenarnya netralitas itu akan dibatasi. Anaknya belum dari cawapres waktu itu. Jadi benturan kepentingannya rendah. Enggak, jelas benturan kepentingannya ketika beliau Pak Jokowi 2019 menjadi presiden, calon presiden petahana, itu jelas benturan kepentingan. Betul. Lebih besar daripada yang sekarang malah. Kenapa? Karena beliau punya kekuasaan, itu kan terjadi 2019. Dan kemudian ada permasalahan, pasti ada teman-teman ada yang menggugat juga. Ya itu bisa dibatasi, diawasi dengan aturan yang jelas, dan kemudian ini kan berawal juga dari putusan MK yang kemudian pejabat bisa hanya cuti kan. Nah itu juga jadi persoalan kita ke depan yang harus kita bicarakan juga dengan ini akibat dari putusan MK juga. Jadi harusnya ada pembatas dan PKPU sudah mengatur tentang ini. Nah, jadi bagaimana maksudnya Pak? Jadi sebenarnya kalau mau melaporkan jika ada masalah silahkan dilaporkan dan kemudian diteliti apakah ada misalnya kalau kampanye apakah kemudian ada surat tanda pemberitahuannya atau kemudian dibilang sebagai kampanye di luar jadwal bagaimana? Apakah ada kampanye ada 3 kan? 3 pertama peserta pemilu, tim pelaksana dengan upaya meyakinkan. Ini kategori yang kedua dan kemudian menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri. Terpenuhi nggak 3 ini? Ini yang ini juga harus kemudian Bang Usman harus mengerti keterbatasan peraturan perundang-undangan kita terhadap permasalahan yang kasus terjadi di lapangan. Jadi seperti yang kasus Cilincing itu bisakah diusut oleh Bawaslu? Bisa. Kemudian kalau kemudian akhirnya tidak terpenuhi unsur, jangan juga kemudian jangan ketika selesai perkaranya statusnya dia emang Bawaslu ini sudah diintervensi. Jangan juga seperti itu. Ini kan saya mau lanjutkan pertanyaan Zilvia boleh ya? Silakan Bang Usman. Yang pertama, bisa nggak atau berani nggak Bawaslu misalnya meminta TNI untuk tidak melibatkan diri di dalam konteks kampanye ini? Yang kedua, misalnya seberapa mungkin Bawaslu menegur Gerindra dalam kasus tadi itu? Misalnya memposting atau mengkampanyekan kunjungan yang seharusnya urusan Kementerian Pertahanan, urusan TNI, dengan postingan foto lengkap pada anggota TNI dengan berseragam aktif itu, mungkin nggak teguran itu dari Bawaslu misalnya kepada Gerindra? Atau saya tambahkan pertanyaannya Bawaslu terkait dengan ini sama. Mumpung ada Bawaslu, pasti semuanya penasaran yang bertanya. Tentang Pak Prabowo, apakah ada yang salah seorang sebuah partai yang kebetulan ketua umumnya menteri dan kemudian memposting kegiatan ketua umumnya yang kebetulan menteri, membanggakan
ketua umumnya yang kebetulan jadi menteri dan melakukan tindakan yang dianggap positif. Ya masalahnya dalam pemilu kan state resources, sumber-sumber negara itu nggak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye, partisan interest, untuk partisan purpose. Bagaimana, sama seperti Pak? kasusnya Zulkifli Hasan tadi itu. Pertama, singkat. Panglima TNI sudah kita punya MOU dengan Panglima TNI. Bahkan di TNI sendiri, di kejadian tahun 2019 misalnya, ini teman-teman auditor militer ketika membuat gestur pada saat rafting kalau tidak salah turun dari tebing yang bersangkutan di video, kemudian masuk peradilan militer gara-gara itu, karena mengindikasikan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Itu terjadi 2019 dan tapi kalau pelanggaran hukum militer atau pelanggaran hukum pelanggaran seharusnya itu pelanggaran netralitas. Kok seharusnya lagi ini kan? Bukan. Kenapa? Karena pelanggaran militer lebih besar, lebih berat daripada. Enggak juga. Banyak praktik putusan pengadilan militer ringan putusannya. Surat tugasnya dijelaskan. Surat tugas Panglima, surat Panglima menyatakan kalau seperti ini maka kena ke surat tugas Panglima bersikap netral. Nah, surat melanggar perintah atasan itu termasuk pelanggaran pidana militer. Jadi, nah itu yang kita lagi perbaiki sekarang. Ini termasuk netralitas. Bisa masuknya kode etik. Inilah yang dikerjakan oleh teman-teman Mabes TNI mengenai pelanggaran kode etik TNI. Pertanyaannya kan yang dikerjakan oleh Bawaslu, bukan yang dikerjakan oleh TNI. Kan buat MOU-nya, Mas. MOU dan itu sudah misalnya, kalau misalnya kasusnya... Anda ingin mengatakan Panglima TNI-nya dong yang harus tegas, apakah begitu? Kita sudah misalnya kasusnya Pak Teddy sudah kita sampaikan ke Mabes. Rekomendasinya, kan rekomendasinya. Silakan nanti Panglima akan mengusutnya sesuai dengan peraturan kode etik militer sendiri. Kami kemudian harus melepas diri dari, tapi kami harus mengawasi apa yang dilakukan oleh Panglima TNI. Ini jelas dalam peraturannya seperti demikian. Demikian juga nanti dengan pejabat pembina kepegawaian dan kawan-kawan. Kemudian apakah berani? Pertanyaannya, Mas, jangan lupa pada 2019 dan saya masih menjabat pada saat itu juga. Ada menteri yang kita tegur dan akhirnya kemudian yang bersangkutan tidak menjadi menteri. Pasti masih ingat pelanggaran itu. Siapa ya, Pak? Menteri PDT pada saat itu. Nah, karena dan itu terjadi. Jadi ada yang dan mengatakan? Juga ada juga misalnya menteri yang kita Bawaslu takut manggil nih. Pertanyaannya, pada saat itu kita masih ingat Pak Luhut kita panggil, Bu Sri Mulyani kita panggil dengan gestur pada saat itu. Tentu teman-teman masih ingat. Jadi kalau tanya keberanian pada Bawaslu, salah. Saya mengalami dan saya, jadi saya nggak boleh. Jadi Bawaslu pada saat itu dan sampai dengan saat ini, itu masih, kalau bilang keberanian, punya keberanian. Misalnya Kepala Dinas pada saat itu mengizinkan pemasangan baliho. Loh, kata Bawaslu nggak bisa, ini bukan zonasi, kita turunkan. Seharusnya yang ditugaskan siapa? PPK. Seharusnya menurut Undang-Undang 7, harusnya KPU yang menurunkan. KPU tidak berani, kami yang kemudian berani. Jadi akhirnya melahirkan tindak pidana. Tapi kalau saya sih gini, kalau saya yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian ya persoalan-persoalan yang kita bicarakan ini berpengaruh kepada pilihan masyarakat. Kenapa? Karena hukuman yang terberat bagi politisi, ya, bagi partai politik, bagi calon adalah soal keterpilihan, soal elektoral. Nah, masalahnya kalau ternyata kemudian hati-hati. Ya, tapi gini, tapi kalau kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang gini, bukan, saya tidak bicara soal penyelenggaraan, enggak. Tapi masalahnya gini, kalau kemudian pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran etik dan sebagainya ini mendapatkan satu normalisasi, dia tidak berpengaruh pada elektoral, sehingga hukuman-hukuman yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kepada si peserta pemilu menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena tidak berpengaruh pada elektoral. Nah, karena itulah maka benar-benar saya ingin berharap masyarakat ayolah jadikan ini indikator dalam hal pilihan. Kalau misalnya begitu banyaknya orang yang melakukan pelanggaran, termasuk juga pelanggaran etik ataupun menormalisasi pelanggaran, itu harus jadi indikator pilihan. Saya ingin ke Mas Umam ya, berbicara soal keterpilihan. Selain pelanggaran-pelanggaran ini yang bisa atau tidaknya mempengaruhi keterpilihan, justru sekarang kita sedang melihat bagaimana upaya supaya masyarakat ini membuat pilihan untuk satu putaran saja. Jadi ada upaya penggiringan satu putaran saja. Anda melihat itu juga adalah upaya yang sebetulnya untuk membuat proses demokrasi ini tidak menjadi menyenangkan karena dipaksa untuk satu putaran saja, atau bagaimana, Pak Sumbang? Begini, narasi satu putaran itu problemnya disampaikan oleh semua paslon. Jadi 01, 02, 03 itu semuanya bismillah satu putaran. Meskipun dalam konteks elektoral di atas kertas yang lebih memungkinkan untuk melakukan akselerasi itu adalah di kubu 02 karena praktis relatif lebih terkonsolidasi elektabilitasnya.
Tetapi kemudian narasi ini perlu betul-betul ya kemudian dijaga supaya apa yang kita diskusikan ini impact-nya adalah pada konteks legitimasi kekuasaan yang akan datang. Jangan sampai kemudian karena tadi banalitas pelanggaran pemilu dibiarkan dan sebagainya, maka ini dari Mas Rahmat, teman-teman Bawaslu semuanya di daerah itu harus disemangati betul. Jangan sampai kemudian keberadaan Bawaslu dianggap wujuduhu keadamihi, ada tapi seperti nggak ada. Nah maka di situ yang kemudian perlu diperkuat. Kalau misal kemudian tidak mendapatkan respon yang juga cukup positif, saya khawatirnya adalah legitimasi kekuasaan yang akan datang, siapapun yang terpilih. Kalau kemudian tadi ini sesuatu dipaksakan, ini produk dari sebuah proses politik yang amburadul misalnya, maka kemudian impact-nya akan kesulitan pemerintah akan datang untuk mengonsolidasikan basis kekuatan pemerintahannya pada fase-fase awal. Oke, semua 3 paslon memang menginginkan 1 putaran, iya demi dirinya begitu ya. Tapi kenapa saya bertanya seperti itu? Karena muncul pernyataan dari Arya Bima, Bang Masinton, rekan Anda yang menyatakan ada pengkondisian lembaga survei untuk bisa menggiring Pilpres itu hanya 1 putaran saja. Apa dasarnya Bang Masinton? Iya, jadi kalau sebagai sebuah harapan ya, semua masing-masing pasangan calon kontestan pasti berharap yang maksimal, karena gitu ya. Tapi realita lapangannya kita melihat ya dari pendapat masyarakat, dari berbagai potret yang kita lihat itu potensinya adalah 2 putaran. Oke? Nah, tapi ada upaya-upaya dari salah satu kandidat yang selalu mengkondisikan ya untuk 1 putaran. Yaitu? Itu 02. Ya, itu yang kemudian publik menjadi curiga ya. Baik itu lembaga survei yang dilakukan untuk menggalang propaganda tadi, meskipun realita politik ya tidak seperti propaganda yang dibangun oleh lembaga-lembaga survei dengan persepsi-persepsi sekian persen tadi itu yang katanya 1 putaran. Bahkan dari kubu 02 jelas-jelas itu ada yang menyampaikan udahlah kita aklamasi aja 1 putaran, kan konyol banget, begitu loh, konyol banget, begitu. Nah artinya kemudian pergerakan di bawah, ya, ini kecenderungan mengarahkan ke sana, baik itu dari pemerintahan, negara, ya aparatur jangan-jangan setelah Bang Masinton ngomong gini, Mas Juri mau melaporkan lagi nih? Iya, silakan. Saya paling senang tuh dilaporkan, karena kita bicaranya basis data dan fakta, kita bisa jelaskan. Baik. Nah kemudian ya. Waktu kita sudah singkat, Mas Juri sepertinya Anda harus menanggapi. Kalau dia tadi memaksakan dengan berbagai cara, lagi-lagi tadi kata Mas Umam, pemilu ini yang dipertanyakan orang nanti legitimasinya. Legitimasinya, Mas Juri. Ya, legitimasi dari hasil kecurangan itu pasti ditolak. Nggak kaget kalau ada pihak-pihak yang memang selalu menyalahkan lembaga survei ketika angka surveinya itu kecil atau lebih rendah. Itu dalam setiap pemilu seperti itu. Jadi yang kedua, bagaimana kita mau menyalahkan atau mengatakan bahwa lembaga survei itu digiring? Hampir seluruh lembaga survei yang kredibel, fakta angkanya seperti itu, sama gitu loh. Terus kita mau katakanlah mengkriminalisasi lembaga survei. Maaf Pak Juri, tidak semua lembaga survei itu sama, salah. Bukan sama, tapi gitu loh. Apa namanya ya? Terakhir Litbang Kompas itu cuma 39%. Oke, baik. Di dalam hitungan waktu, sayang sekali waktu kita sudah habis Bapak-Bapak. Tapi kita sudah tangkap apa yang disampaikan Bang Masinton dan juga Mas Juri. Terima kasih semuanya. Bang Usman? Jadi soal 1 kalimat nih. Bolehkah Partai Gerindra membanggakan menteri, anggota ketua umum partai sebagai menteri? Masalahnya bukan cuma membanggakan ketua umum menjadi menteri, tapi mempromosikan anak presiden. Nah itu jadi masalah saya kira. Itu Bawaslu harus berani sekali mengambil lagi tindakan. kita menunggu ya bagaimana Bawaslu tegas. Kita dukung terus agar Bawaslu bisa tegas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Semangatin Bang Masinton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.